Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali hari ini kita akan coba memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bisa kita latih di rumah masing-masing. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, kita lanjut sekarang ayat yang ke-6. Kita lanjutkan, kita perbaiki satu persatu, per kata, per huruf dari ayat yang ke-6. Kemudian nantinya bisa kita latih masing-masing di rumah. Hamzah yang pertama, hamzah wasal juga di situ, kan, tetapi hamzah wasal sekarang di sini dibaca baris bawah, ya. Maka setiap yang baris bawah bunyinya adalah i, jangan e, tapi i, ya. Kemudian ha, ada sifat hamas pada huruf aha, mengalir huruf ha. Ihdi, ngalir ha-nya. Da-nya juga baris bawah, jangan sampai ihdina, enggak, tapi ihdi. Oke. Ihdina, ngalir ha-nya. Ada huruf nun tipis dan setelahnya terdapat huruf so yang tebal. Maka perintahnya sahabat Quran yang dimuliakan Allah, faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima. Itu perintahnya, faraqqiqan, tarkikkan, tipiskan huruf-huruf yang tipis, ya. Faraqqiqan, mustafilan, huruf-huruf tipis, wa hadhiran, supaya hati-hati. Supaya apa? Supaya jangan sampai tafkhima, jangan sampai ia menjadi tebal. Kapan itu? Yaitu ketika ada huruf tipis, setelahnya terdapat huruf tebal. Nun di sini huruf tipis, setelahnya terdapat huruf so, huruf tebal. Kesalahannya apa? Yang tipis terikut menjadi tebal. Maka perintahnya dalam matan, ya, tipiskan yang tipis, tebalkan pula yang tebal. Jangan sampai yang tipis terikut menjadi tebal. Jangan sampai ihdinas sira no, enggak, tapi na, senyum dulu huruf tipis. Kan kaidahnya huruf tipis cukup dengan senyum saja. Ihdinas, itu dia. Ihdinas, jangan ihdinasi, jangan, naknya tetap senyum, baru tebalkan, dan so di situ huruf tebal dan bertasydid. Ingat, yang bertasydid tetap kita berikan nabroh atau tekanan. Ihdinas sirato, di situ so-nya tebal, ro-nya tebal, to-nya tebal. Maka setiap huruf tebal bunyi vokalnya adalah huruf o. Sempurnakan, latih terus cara membunyikan huruf-huruf tebal. Tu di situ tebal, kemudian terdapat setelahnya huruf lam. Nah, di sini di atas tadi sudah ketemui, ya, bahwasanya lam bukan huruf yang dipantulkan. Jadi hati-hati, ya. Seraya menebalkan huruf to dan berikan pula sifat huruf lam, huruf istifal, huruf tipis. Kemudian berikan pula sifat lam itu inhiraf, palingkan tadi lidahnya. Maka setelah to tebal, lamnya senyumkan. Maka siratul, senyum sambil palingkan lidahnya supaya apa? Supaya lam tidak berpantul, ya. Siratul mimnya dhammah. Ingat, setiap yang dhammah monyongkan, intimamus syafatain, monyongkan bibirnya. Kemudian mimnya dhammah, monyongkan, terdapat setelahnya huruf sin. Huruf sin tebal tipis.
Huruf sin ni adalah huruf tipis. Maka setiap yang tipis kembalikan ke asalnya, senyumkan ia. Maka bunyinya al-mus, al-mus. Gitu. Ya, jangan al-musta, tidak. Al-mus, senyum sinnya. Kemudian ada huruf ta tipis, ko huruf tebal. Ini hati-hati. Seperti ihdina tadi, taknya tipis, ko-nya tebal. Jangan sampai taknya yang tipis menjadi tebal. Jangan mustaqim, musta. Banyak sebahagian dari kita tetap membaca musta. Tidak. Tak itu huruf tipis. Musta, musta. Tetap taknya senyum. Qafnya baris bawah. Qaf baris bawah, dia tebal. Ya, dia tebal. Tapi kadar ketebalannya berkurang ketika ya maratibut tafkhim, tingkatan-tingkatan ketebalan itu yang paling rendah tingkatannya adalah ketika dia berbaris bawah, dan dia tidak kita katakan dia huruf tipis, tidak, tetap huruf tebal. Al-mustaqim, al-mustaqim, jangan musta, ingat musta, ya. Al-mustaqim, belajar huruf qaf, makhrajnya letakkan ya, pangkal lidah. Ya, jangan mustaqim. Kalau mustaqim dia berganti menjadi huruf kaf. Ya, ibdalul harfi bi harfi, terganti huruf dengan huruf yang lain, ini merupakan kesalahan jali, rusak makna ayat, dan kesalahan seperti ini tak boleh terjadi. Maka al-mustaqim, qim beda dengan kim, beda. Kemudian juga kita ketemui mim di akhirnya. Berikan sifat mim, ya, tawasud pada huruf mim. Kita ulang dari awal ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai kita ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 pada surah Al-Fatihah. So baris bawah tetap ya, dia adalah huruf itbaq dalam semua kondisi, baris atas, baris depan, baris bawah, maka jelas ketebalan pada huruf so. Si, jangan sampai si dia huruf sin, dia ini si, tebal. Siratal ladzina, lamnya tasydid, kemudian tipis, tarik. Siratal ladzina, lamnya tasydid, ada penekanan, ingat, zi, jangan zi, ya. Tarful lisan, ujung lidah tempelkan ke tarfu athana al-ulya, ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas. Ujung lidah, ujung gigi seri atas tempelkan, maka otomatis ujung lidah akan keluar. Allazi, bukan allazi. Allazi, 3 hurufnya. Yang pertama tha, yang kedua za, yang ketiga zu. Tetap keluar lidah dari batas gigi. Siratal ladzina an'amta. Di sini nunnya sifatnya hamas, nun sifatnya tawasud, mim juga sifatnya tawasud, ya. Maka ngalir, tidak boleh terputus. Jangan an'amta, tidak, tapi ngalir aja. A-nya jelas, A-nya jelas. Jangan sampai an'am sama, atau keduanya menjadi hamzah jadi an'am, enggak, tapi beda. An'amta, ngalir, an'amta, ya. Kemudian ta, jangan ta, enggak, biasa saja. An'amta, biasa saja, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terdapat lagi di situ harful lin. Harful lin, ingat, lembut aja, ngalir aja dengan lembut, tidak ada penekanan. Jangan alaihim, karena dia lin, lembut, mengalir saja dengan lembut. Oke, kita berhentikan saja, kita wakafkan di sini.
an'amta alaihim. Kita lanjutkan. Ghairil, ra huruf tebal. Ya, masih banyak sebagian kita membaca ghairil, ra huruf ra tak tebal. Yang tebal itu ro. Bunyi vokal huruf tebal adalah huruf o. Ingat itu. Kemudian ya sukun sebelumnya baris atas lagi, harful lin, ngalir aja. Ghairi. Ya, jangan ghairi, ra, tidak. Kemudian roknya baris bawah, maka dibaca tipis. Rok baris depan, baris atas tebal. Atau rok di baris bawah dibaca tipis. Ghairil maghdubi. Nah, lam sukun, ghairil lam jangan dipantulkan. Mim tipis, rok tebal. Kembali kita dapati contohnya. Mim tipis, roknya huruf tebal. Perintahnya jangan sampai huruf tipis terikut menjadi tebal. Ya. Ghairil ma senyum dulu, baru roknya tebalkan. Ghairil jangan maghdu. Ghairil maghdu. Nah, ini akan menjadi tebal. Tidak, ataupun ghairil maghdu, tidak tebal. Ra tidak tebal. Maka mimnya tipiskan, roknya tebalkan. Ghairil maghdubi. Bo, belajar huruf bo. Ya, makhrajnya adalah hafatul lisan. Hafatul lisan ma'al adras. Tepi lidah bahagian pangkal bagian belakang, tempelkan ke gigi geraham atas, baik kiri maupun kanan ataupun kiri dan kanan, silakan. Bu ghairil maghdubi. Nah, baknya baris bawah, sempurnakan, jangan b, tidak, ya. Kemudian alaihim, sama ya sukun, sebelumnya baris atas ngalir lembut saja. Kemudian hak baris bawah, jangan alaihim, tidak. Alaihim, lembut, ya. Waladduha, ingat makhraj waw, monyong, senyum. Jangan wa, tidak. Jangan walad, tidak. Lamnya juga huruf tipis. Wala, do huruf tebal. Saudaraku, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, kita ketemui kembali contoh itu. Lam tipis, do tebal. Ingat, perintahnya tipiskan yang tipis, tebalkan yang tebal. Jangan sampai yang tipis terikut menjadi tebal. Maka lamnya senyum dulu. Wala, baru masukkan ke huruf do menjadi waladdu. Lam tipis, do tebal. Kemudian yang juga harus kita pelajari pada huruf do, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, ada sifat istitalah pada huruf do. Itu perlu kita belajar, ya. Itu ada mengalir suara imtidadus saut, ya, memanjangkan suara terlebih dahulu, pergesekan antara tepi lidah dengan gigi geraham atas. Itu belajar pada huruf do, ya. Hati-hati. Kalau enggak terberikan sifat, tidak terberikan pada makhrajnya, nanti lari takutnya ke huruf to. Tidak. Tidak. Ya. Kemudian mad di sini namanya maddul lazim. Maddul lazim mesti harus wajib dibaca 6 harokat ataupun 3 alif, ya. Waladhdallin. Kenapa ada penekanan pada huruf lam? Karena lam bertasydid, ya. Setiap yang bertasydid, ingat, ada penekanan, bukan waladhdallin, enggak, tapi waladhdallin. Lamnya baris bawah,
Kemudian di akhir terdapat huruf nun yang juga sama seperti di atas, memiliki sifat tawasud dan tak boleh tertahan, harus mengalir sedikit. Alhamdulillah, selesai kita surah Al-Fatihah. Kita baca dari awal ayat 1 sampai 7. Kemudian insya-Allah nanti bisa dilatih masing-masing di rumah, baik dengan keluarga ataupun sendiri. Kita baca ayat 1 sampai 7. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selesai memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan bisa kita ulang di rumah ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Tidaklah baca Al-Quran itu dengan tajwid, dengan benar, antara tidak benar dan benarnya itu, melainkan semuanya itu butuh riyadah, butuh diulang-ulang. Berhubungan dengan apa? Yaitu semuanya berhubungan dengan bifakkihi. Bifakkihi adalah rongga mulut. Seperti apa tadi? Dhammahnya dimonyongkan, baris bawahnya i, huruf tipisnya senyum, huruf tebalnya bunyikan seperti vokal huruf o, dan semua itu terlatih bisa karena diulang-ulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.